Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli, Horas. Asa tombak ni si pinggat di dolok ni si tapongan. Di dia pehita tutu tinggal saya totong ma di ramoti Tuhan. Asa bagot do parhaltoan na tubuh di tika-tika na tong doi marrobean. Asa horas matutu hita na di parjalangan. Suang songo ni akan na tading di huta. Saya saluhut na mahita tutu di ramoti Tuhan. Asa tinalik bulung ni salaon dongan ni bulung ni situlan. Asa naik pangka mahita ganop tahun, naik gaji ganop bulan. Asima rohani debata, olong rohani Tuhan. Jupak tak akan nilalahan, dapot tak akan ninuluan. Asa boy hita marpesta ganuk tahun, makaroan ganuk bulan. Horas madi hita saluhukna, horas bang sobata. Mau liate. Oke, jadi ini adalah video perjalanan saya part ketiga dari Tarutung menuju ke Garoga. Di bagian ketiga ini saya sudah melewati pasar Sipahutar dan sekarang lagi melintas di desa Siabalabal 2. Siabalabal 2 ini merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Dan di desa Siabalabal 2 ini, aktivitas penduduk itu mayoritas adalah bertani. Di sini juga merupakan pertanian nanas ya, tetapi tidak seluas yang ada di Onanrunggu 1. Dan pertanian di sini campur-campur jagung, kacang tanah, juga kopi dan sayur-sayuran. Oke, jadi untuk kondisi jalan yang ada di desa Siabalabal 2 ini, untuk topografi permukaannya itu adalah cenderung datar dan lurus ya, dan tidak terlalu banyak belokan-belokan. Nah, di sini adalah batas jalan yang masih belum diperbaiki di desa Siabalabal 2, di mana tadi sebelumnya sepanjang desa Siabalabal itu sudah mulus di aspal ya. Dan ini adalah lintasan jalanan yang aspal yang sudah tua, tetapi masih lumayan bagus. Hanya memang di jalan-jalan ini ada sedikit kerusakan ya, ada lubang-lubang. Oke, jalanan ini akan menurun ya, dan di sini lumayan tajam turunannya, dan juga di sebelah kiri ini ada tebing-tebing yang sebenarnya ini rawan longsor. Dan kalau musim kering seperti sekarang ini, melintas di sini masih terbilang aman lah ya, tidak terlalu khawatir kita melintas di sini. Hanya memang kalau musim hujan, teman-teman mesti berhati-hati lewat sini. Selain juga jalannya yang cukup tajam menurun, mesti diingat bahwa jalan ini cukup sempit dan ada lubang-lubang ya, meskipun di tengah jalan. Dan di samping kanan ini adalah jurang. Di sini ada satu belokan yang lumayan mantap ya, berbentuk huruf U. Akan tetapi belok di sini pandangannya lumayan luas. Kita bisa melihat kendaraan yang di arah bawah ataupun kendaraan yang dari atas. Yang penting bahwa kendaraannya di sini tidak buru-buru, dan juga kalau bisa membunyikan klakson ya, supaya tidak kaget apabila kendaraan berpapasan di belokan. Turunannya lumayan panjang untuk dilalui, masih beberapa belokan lagi supaya sampai di bawah yang akan kemudian menanjak kembali. Kalau turunan dan tanjakan di sini masih mending lah ya, daripada yang ada di
yang ada di turunan menuju jembatan Tetano Sipahutar di Partali Julu, dan juga yang ada di desa Sidagal, apalagi turunan tanjakan yang ada di Kecamatan Garoga ya, di Najumambe, dan sebelum pasar Sipahutar. Itu sangat parah itu. Nah, di sini akan menanjak terus sampai ke Onatuka Sipahutar sebelum mencapai Pangaribuan. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke Kecamatan Siatas Barita. Tetapi sedikit saja ya, karena wilayah Kecamatan Siatas Barita itu memotong sedikit di jalan Sipahutar ini. Oke, jadi untuk informasi kembali bahwa status jalanan ini adalah status jalanan provinsi ya teman-teman. Itu berarti tanggung jawabnya ada di Pemprov Sumatera Utara dan bukan berada di Pemda Kabupaten Tapanuli Utara. Sebenarnya pemandangan ke sebelah kiri ini lumayan indah ya, karena itu adalah lembah yang hijau ke arah desa Siabalabal. Tetapi di kamera ini tidak terlihat ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah melintas kembali di Kecamatan Sipahutar di Desa Onatuka Aek Nauli 4. Dan di depan sebelah kanan ada jalan simpang yang merupakan jalan alternatif dari Tarutung ke Pangaribuan atau ke Garoga, yaitu melalui jalur Salib Kasih. Dan itu yang saya bilang di video sebelumnya, bahwa jalan yang lebih singkat ya ke Pangaribuan atau ke Garoga, lebih singkat dan lebih dekat ya. Jadi buat para teman-teman yang sedang berada di Tarutung dan ingin bepergian ke Pangaribuan atau ke Garoga, kalau ingin melalui jalur yang lebih cepat, maka pilihlah jalur yang dari Salib Kasih yang akan menembus di Onatuka ini. Hanya memang melalui jalan Salib Kasih nanti akan menemukan jalan yang agak sempit ya, dan selain sempit ada jalan yang sangat curam tanjakannya maupun turunannya, yaitu di desa Sidagal. Oh ya, jadi untuk jalan di desa Onatuka 4 ini sudah sangat mulus ya, karena sudah diperbaiki tahun 2022 yang lalu. Sebelum Natal dan Tahun Baru sudah selesai ya. Juga tidak hanya jalan yang diperbaiki, tetapi juga membuat saluran air di kiri kanan jalan. Dan proyek ini kabarnya memakan dana 2,7 triliun, yaitu pembangunan jalan dari Onatuka Desa Aek Nauli 4 sampai ke Aek Humbang. Dan jalan yang diperbaiki di Desa Onatuka Aek Nauli 4 ini panjangnya kira-kira 1.100-an meter ya teman-teman.
Yup, sampai di sini jalannya yang mulus. Setelah ini jalan akan rusak kembali ya, pas di turunan yang menuju ke Sibingke, Kecamatan Pangaribuan. Kondisi jalan di sini menurun dan berbelok-belok. Selain itu juga jalannya sempit. Kalau ketemu kendaraan mobil sama mobil, kadang-kadang kita harus mengalah menepi ya. Kalau kita tidak memberhentikan kendaraan kita, ban mobil di sisi satunya bisa masuk lubang karena di titik-titik tertentu jalan ini ada jalanan yang tinggal separuh saja, dan turunan di sini harus kita lewati sepanjang 1,5 km. Sebenarnya saya di sini berkendara sangat pelan sekali ya, sangat hati-hati. Dan di video ini kelihatan cepat, itu karena video ini saya percepat sehingga kelihatan mengebut. Kalau buru-buru dan mengebut di sini bahaya teman-teman, karena bisa saja ketemu truk atau mobil yang dari bawah bermuatan berat. Karena mobil yang bermuatan berat dari bawah itu tidak akan mengerem lagi di sini, karena mobilnya itu tidak akan kuat lagi menahan beban yang dibawanya apabila harus berhenti di tanjakan. Jadi kita yang dari atas itu harus mengalah ya, di sini harus memberikan kesempatan mobil yang dari bawah yang bermuatan berat apabila jalannya itu tampak tidak bisa dilalui dua kendaraan. Jadi kita meminggir saja ya teman-teman, yang dari atas ini kita saling menjaga dan saling mengerti aja. Oke, jadi kita sudah berada di Kecamatan Pangaribuan, yaitu tepatnya di Desa Sibingke, dengan jalannya yang menanjak dan juga ada tebing-tebing terjal, tebing-tebing kapur di sebelah kanan kita, dan jalan yang berbelok-belok yang akan menanjak terus ya sampai ke pendataran nanti di atas. Dan di sini saya seringkali membunyikan klakson ya, apalagi di belokan-belokan. Jadi saya yang paling berisik di sini, padahal mobil-mobil yang biasa atau motor-motor yang biasa melintas di sini biasa saja. Mereka tidak membunyikan klakson, dan rupanya mereka itu sudah mahir ya melewati jalanan yang ada di sini. Oke, jadi ini sudah memasuki perkampungan-perkampungan yang ada di Desa Sibingke, Kecamatan Pangaribuan. Di sini ada pertigaan, ke arah kanan itu ke arah Sigotom. Dan sudah berapa kali saya melintas ke arah Pangaribuan ini, tetapi kalau ke Sigotom itu belum pernah sama sekali. Dan semoga nanti suatu saat saya bisa melintas di sana, membuat video dokumentasi jalanan ke arah Sigotom. Di sepanjang jalan Desa Sibingke ini, jalanan itu rusak ya, banyak lubang-lubang dan juga aspalnya itu sudah soak. Dan ini bahkan ada yang hanya sisa tanah saja. Waktu saya lewat sebelumnya ini pas musim hujan, jadi ini penuh dengan genangan air. Di sini ada penginapan ya di sebelah kanan, yaitu rumah yang berwarna cat hijau.
Di sini di desa Sibingke ini jalanan akan menurun kembali, dan jalanan ini kurang lebih sama ya dari jalanan turunan yang tadi yang sebelumnya kita telah lewati. Bentuk dan kondisi jalan itu hampir sama ya, banyak belokan, turunan tajam, dan juga lubang-lubang yang banyak di sepanjang jalan. Di sini ada bangunan di sebelah kiri yang baru selesai dibangun ya. Sepertinya itu masih sangat baru kelihatannya. Itu apa ya? Itu restoran atau kafe atau apa? Jadi buat para lekku dan itoku Pangaribuan, tolong saya dikasih tahu itu apa ya? Bisa dikasih informasinya melalui kolom komentar. Mau lihat ya gudang? Mau lihat ya gudang? Di samping kiri ini ada kantor Koramil 20 Kecamatan Pangaribuan. Masih berada di desa Sibingke ya. Cuman untuk nama kampung-kampungnya itu saya tidak tahu, dan untuk itu bisa saya minta tolong kepada para lekku dan itoku Pangaribuan untuk boleh memberikan informasi nama kampung-kampung atau huta-huta yang telah dilewati di video ini di sepanjang Kecamatan Pangaribuan. Dan demikian juga buat para lekku dan itoku Parsipautar bisa memberitahukan nama kampung-kampung yang sudah dilewati di video ini di sepanjang wilayah Sipahutar. Jadi ini ada satu turunan dan satu tanjakan lagi untuk mencapai kota Kecamatan Pangaribuan. Dan di sini tidak terlalu terjal ya, tanjakan maupun turunannya. Tidak seperti yang sudah dilewati sebelum-sebelumnya. Oh ya, buat para lekku dan itoku, kalau di sini saya memberitahu informasi jalanan yang menuju ke Pangaribuan ini, bukan berarti saya di sini menggurui ya, ataupun saya sok tahu kondisi maupun jalanan yang sini. Jadi ini hanyalah sebuah dokumentasi perjalanan. Jadi informasi apa yang saya lihat di tempat itu yang saya beritahukan. Jadi kalaupun banyak kekurangan maupun kesalahan tentang informasi yang ada di wilayah yang saya lalui ini, saya memohon dengan kerendahan hati untuk pengertiannya, dan bahkan saya meminta ya buat para lekku dan itoku supaya boleh mengkoreksi dan menambah informasi dan wawasan-wawasan untuk video ini.
yaitu bisa melalui kolom komentar. Oke, jadi sampai di Pangaribuan dulu pada video perjalanan saya kali ini, dan sampai ketemu di lanjutan video perjalanan saya dari Tarutung menuju ke Garoga, Horas.